Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayyuki Lestari dari 1 MPI A2. Di sini saya akan menjelaskan tentang kalimat efektif dan kalimat tidak efektif untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Bahasa Indonesia. Kalimat efektif adalah kalimat yang mengungkapkan gagasan, penutur atau pendiri secara tepat, sehingga dapat dipahami oleh para pendengar dan atau para pembaca secara baik dan benar. Unsur-unsur yang terdapat dalam kalimat efektif, yang pertama adalah subjek. Subjek adalah bagian kalimat yang menunjukkan tokoh, pelaku, sosok benda, sesuatu hal, atau sesuatu masalah yang menjadi pangkal atau pokok pembicaraan. Subjek biasanya diisi oleh kata atau frasa benda nominal, klausa, atau frasa verbal. Yang kedua adalah predikat. Predikat adalah suatu bagian kalimat yang memberitahu tindakan atau dalam keadaan bagaimana subjek, pelaku, tokoh, atau sosok benda dalam suatu kalimat. Selain untuk memberitahu tindakan atau perbuatan subjek, predikat juga biasanya untuk menyatakan suatu ciri, sifat, status, atau jati diri subjek. Yang ketiga adalah objek. Objek adalah suatu bagian kalimat yang melengkapi predikat. Objek padanya diisi oleh nominal, frasa nominal, atau klausa. Yang keempat adalah pelengkap. Pelengkap atau komplement adalah bagian yang untuk melengkapi predikat. Yang kelima adalah keterangan. Keterangan adalah bagian kalimat yang menerangkan berbagai hal bagian kalimat yang lainnya. Ciri-ciri yang terdapat dalam kalimat efektif adalah yang pertama, kesepadanan atau keseimbangan antara gagasan dan struktur bahasa yang dipakai. Yang kedua adalah keparalelan. Keparalelan adalah kesamaan bentuk kata yang dipakai dalam kalimat itu. Yang ketiga adalah ketegasan atau penekanan pada ide pokok kalimat. Keempat adalah kehematan, yaitu hemat menggunakan kata, frasa, atau bentuk lain yang dianggap tidak perlu. Yang kelima adalah cermat. Cermat yang dimaksud adalah bahwa kalimat itu tidak akan menimbulkan tafsiran ganda. Yang keenam adalah kepaduan. Ialah kepaduan pernyataan dalam kalimat itu, sehingga kalimat yang disampaikannya tidak terpecah-pecah. Yang ketujuh adalah kelogisan. Ialah bahwa ide kalimat itu dapat diterima oleh akal dan penulisnya sesuai dengan ejaan bahasa yang berlaku. Selanjutnya, syarat-syarat kalimat efektif. Yang pertama, sesuai EYD. Yang kedua, sistematis. Yang ketiga, tidak boros dan bertele-tele. Yang keempat, tidak ambigu. Selanjutnya adalah kalimat tidak efektif. Kalimat tidak efektif adalah kalimat yang tidak memiliki atau tidak mempunyai syarat-syarat yang terdapat dalam kalimat efektif. Ciri-ciri kalimat tidak efektif adalah yang pertama, kalimat tidak efektif terdapat dua konjungsi pada suatu kalimat yang memiliki dua klausa. Yang kedua adalah terdapat konjungsi setelah koma. Yang ketiga adalah kalimatnya diawali dengan konjungsi. Yang keempat adalah diawali dengan preposisi kemudian diikuti oleh predikat yang berhimpunan ne. Yang kelima tidak sesuai dengan EYD. Yang keenam bahasanya terkadang tidak logis. Baiklah, contoh dari kalimat efektif dan kalimat tidak efektif adalah kalimat pertama, Diana anak tercantik di keluarganya. Kalimat yang kedua, Diana anak paling tercantik di keluarganya. Kalimat pertama merupakan kalimat efektif karena telah memenuhi syarat-syarat yang telah dipaparkan tadi. Sedangkan kalimat kedua merupakan kalimat tidak efektif karena di situ telah terjadi pemborosan kata, yaitu setelah kata paling ada kata tercantik. Demikianlah penjelasan saya tentang kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Apabila terjadi kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.